Halo sahabat sejarah. Sebelum kita mulai mengungkap kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan beri like agar kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita sejarah yang penuh inspirasi. Yuk, kita jaga warisan budaya dan religi Nusantara bersama-sama. Pendahuluan Misteri Sunan Derajat. Bayangkan Anda berada di pesisir utara Jawa, angin laut bertiup pelan, membawa aroma garam yang khas. Di sana, berdiri sebuah kompleks makam yang selalu ramai oleh peziarah. Mereka datang dengan harapan, doa, dan rasa hormat kepada seorang tokoh besar, Sunan Derajat. Namun, tahukah Anda, di balik nama besar ini tersembunyi banyak misteri? Siapakah sebenarnya Sunan Derajat? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga menjadi salah satu wali Songo? Dan mengapa namanya begitu dihormati hingga kini? Hari ini, kita akan menyingkap tabir itu dalam sebuah cerita yang jarang diungkap. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawa Anda menelusuri jejak sejarah, legenda, hingga nilai-nilai mulia yang diwariskan oleh sang wali dermawan. Bagian 1, asal-usul yang penuh teka-teki. Nama aslinya adalah Raden Kasim, namun dunia mengenalnya sebagai Sunan Derajat. Ia lahir sekitar akhir abad ke-15, di tengah masa yang syarat perubahan. Jawa saat itu sedang berada di ambang pergeseran besar. Agama Hindu-Buddha perlahan memudar, digantikan oleh cahaya Islam. Menurut sebagian besar sumber sejarah, Raden Kasim adalah putra dari Sunan Ampel, salah satu tokoh utama Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ibunya adalah Nyai Ageng Manila, seorang perempuan yang juga berasal dari keluarga terpandang. Dari kecil, Raden Kasim sudah dikenal cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Namun, ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Ia tumbuh dengan jiwa sosial yang sangat kuat. Ia bukan sekadar anak bangsawan atau keturunan ulama yang hidup nyaman, tetapi seseorang yang merasakan penderitaan orang kecil dan bertekad mengubahnya. Bagian 2, masa muda, didikan spiritual dan ilmu. Sejak belia, Raden Kasim belajar agama dari ayahnya, Sunan Ampel. Namun ia juga menimba ilmu dari para ulama besar lain di lingkungan Wali Songo. Selain ilmu agama, ia juga belajar tentang kesenian, sastra, hingga strategi dakwah yang kreatif. Dalam banyak cerita, Raden Kasim tidak sekadar menghafal ayat dan hadis, tetapi juga memahami makna sosial dari ajaran Islam. Ia percaya bahwa Islam bukan hanya ibadah ritual, melainkan juga pedoman untuk membangun kehidupan yang adil dan sejahtera. Sunan Ampel melihat bakat luar biasa pada putranya ini. Namun, berbeda dengan kakaknya, Sunan Bonang, yang menonjol dalam bidang seni musik gamelan untuk dakwah, Raden Kasim memilih jalan yang lain. Ia ingin membangun peradaban yang berlandaskan kepedulian sosial. Bagian 3, perjalanan dakwah ke Lamongan. Setelah dewasa, Raden Kasim memutuskan untuk merantau. Ia pergi ke wilayah pesisir utara Jawa, tepatnya di daerah yang kini dikenal sebagai Lamongan, Jawa Timur. Di sanalah ia memulai misinya. Namun, jangan bayangkan dakwah saat itu mudah. Daerah pesisir saat itu dihuni oleh masyarakat nelayan yang miskin. Banyak yang masih memegang tradisi lama. Tantangan ekonomi dan keyakinan bercampur menjadi satu. Tetapi, disinilah kebesaran Sunan Derajat terlihat. Ia tidak menghakimi, tidak memaksa, melainkan mengajak dengan kasih sayang dan perbuatan nyata. Ia melihat kemiskinan sebagai akar masalah. Maka ia memulai dakwah bukan dengan ceramah panjang, tetapi dengan menolong orang lapar, memberi pakaian pada yang tak punya, membangun tempat tinggal bagi yang tak beratap. Slogan dakwahnya yang terkenal adalah Wenehono teken marang wong kang wuto, wenehono mangan marang wong kang luwe, wenehono sandang marang wong kang wudo. Artinya, berikan tongkat kepada orang buta, beri makan kepada orang yang lapar, dan beri pakaian kepada orang yang telanjang. Filosofi ini bukan hanya nasihat, tapi benar-benar ia praktikkan dalam kehidupannya. Bagian 4, strategi dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang sangat bijak. Ia mengajarkan bahwa agama harus membumi. Islam baginya bukan sekadar teori, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu metode dakwahnya adalah melalui kesenian tradisional Jawa. Ia memanfaatkan gamelan, tembang, dan seni pertunjukan sebagai sarana menyampaikan pesan moral dan ajaran Islam. Bahkan, ia menciptakan tembang-tembang Jawa bernuansa Islami yang mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, dan saling menolong. Ia juga mendirikan lumbung sosial, semacam tempat penyimpanan hasil pertanian untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Inovasi ini sangat luar biasa untuk ukuran zaman itu.
Bisa dibilang, Sunan Derajat adalah pelopor zakat dan sedekah yang terorganisir di Jawa. Bagian 5, fakta yang jarang diketahui. Nah, ini dia bagian yang banyak orang belum tahu. Berikut beberapa fakta menarik tentang Sunan Derajat. 1. Nama, Derajat, bukan nama asli, melainkan gelar yang berarti, derajat, atau kemuliaan. Gelar ini diberikan karena jasanya mengangkat derajat masyarakat miskin. 2. Ia memiliki falsafah hidup yang dikenal dengan pitu-pitutur luhur, 7 nasihat luhur tentang kehidupan, seperti Mikul Dur Mendem Jero yang mengajarkan hormat pada leluhur. 3. Sunan Derajat membangun sistem irigasi untuk membantu petani mengatasi kekeringan, sesuatu yang sangat visioner pada masanya. 4. Ia tidak hanya berdakwah di Lamongan, tetapi juga menjangkau daerah pesisir lainnya, mengajarkan toleransi dan gotong royong. 5. Wafatnya Sunan Derajat diperkirakan sekitar tahun 1522 M. Makamnya kini menjadi salah satu tujuan ziarah populer di Lamongan. Bagian 6. Warisan Sunan Derajat. Warisan terbesar Sunan Derajat bukanlah bangunan megah atau harta, melainkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa agama dan kemanusiaan tidak bisa dipisahkan. Hingga kini, ajarannya tentang kepedulian sosial masih relevan. Kompleks makam Sunan Derajat di Lamongan menjadi saksi bisu keteladanan beliau. Di sana, pengunjung tidak hanya berziarah, tetapi juga belajar filosofi hidupnya. Bahkan, di kompleks tersebut terdapat Museum Sunan Derajat, yang menyimpan peninggalan sejarah dan kesenian tradisional yang digunakan untuk dakwah. Bagian 7, relevansi ajaran Sunan Derajat di zaman sekarang. Setelah berabad-abad berlalu, nama Sunan Derajat tetap hidup dalam hati masyarakat. Tapi, pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari ajarannya di era modern ini? Di zaman sekarang, ketika kita sibuk mengejar materi, kadang kita lupa satu hal yang selalu ditekankan oleh Sunan Derajat, kepedulian sosial. Bayangkan, ratusan tahun yang lalu beliau sudah mencontohkan konsep kemanusiaan di atas ego, menolong tanpa pamrih, dan membangun masyarakat berbasis empati. Jika kita lihat kehidupan modern, banyak orang sukses tapi lupa berbagi. Banyak yang pintar, tapi tidak peduli sesama. Padahal, Sunan Derajat mengajarkan falsafah yang sangat sederhana tapi dalam. Urip iku uruk. Artinya, hidup itu harus memberi cahaya. Sebagaimana pelita yang menerangi sekitar, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Prinsip ini relevan dengan isu sosial hari ini, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan solidaritas sosial. Jika nilai ini benar-benar kita terapkan, dunia akan jauh lebih damai. Tak hanya itu, metode dakwah Sunan Derajat yang menggabungkan budaya lokal dengan nilai Islam juga bisa menjadi inspirasi. Di era globalisasi, kita sering terjebak dalam konflik identitas. Namun Sunan Derajat menunjukkan bahwa agama bisa hadir tanpa merusak budaya, bahkan justru memperkaya budaya itu sendiri. Di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, ajarannya juga bisa diterapkan. Konsep itu pitutur luhur yang ia wariskan. Penutup pesan moral. Dari kisah Sunan Derajat, kita belajar bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada kekayaan atau kekuasaan, melainkan pada seberapa besar kita peduli pada sesama. Raden Kasim alias Sunan Derajat mengajarkan bahwa menolong orang lain adalah dakwah terbaik. Bayangkan, ratusan tahun yang lalu beliau sudah memikirkan konsep sosial yang kini kita kenal sebagai keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Itulah mengapa namanya tetap harum, bahkan setelah berabad-abad berlalu. Sahabat sejarah, itulah kisah tentang misteri Sunan Derajat. Siapa sebenarnya Raden Kasim? Fakta yang jarang diketahui. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan menambah wawasan kita tentang tokoh besar Nusantara. Jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal sejarah para wali Songo. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.